Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya angkatan 2019 ya, dalam mata kuliah Geografi Kebencanaan ini. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan keempat untuk mata kuliah ini. Jadi apa ya? Insya Allah mungkin nanti di akhir akan ada tugas secara individu terkait dengan pertemuan keempat kali ini. Jadi rekan-rekan silakan perhatikan materinya dengan baik, karena nanti jika rekan-rekan tidak memahami materinya, rekan-rekan tidak akan bisa membuat tugas dengan baik nantinya ya. Karena ini tugasnya individu kalau untuk pertemuan ini, jadi silahkan didengarkan dan diperhatikan dengan baik. Kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan pertanyakan juga ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar terkait dengan perhitungan risiko bencana ya. Jadi nanti ketika kita melihat situasi tertentu di sebuah daerah, kita outputnya dapat menilai apakah daerah tersebut rawan misalnya, ataupun sedang, ataupun tidak rawan sama sekali terhadap bencana. Nah, kita akan belajar terkait hal tersebut. Oke, kita sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. jadi pertemuan keempat kali ini kita akan belajar terkait perhitungan risiko bencana. Apa itu resiko, apa itu kerentanan, apa itu bahaya ya. Nanti semuanya akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Pertama, sebelum kita masuk ke perhitungan, kita akan belajar terkait definisi istilah. Istilah yang digunakan dalam perhitungan risiko bencana itu ada banyak. Di sini kita akan mempelajari satu persatu terkait definisi istilah tersebut. Biar nanti pada saat perhitungan, rekan-rekan semuanya tidak ketukar gitu. Misalnya resiko dan kerentanan itu apa sih gitu kan? Bedanya apa? Masuknya kemana? Nah nanti biar rekan-rekan tidak tertukar. Karena kalau tertukar, itu nanti akan salah perhitungannya ya. Pertama, definisi bahaya atau hazard. Ini banyak ya, baik secara lokal di Indonesia maupun yang disepakati secara internasional, itu ada terkait bahaya atau hazard. Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Itu menurut Cross tahun 1998. Jadi hazard itu atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian. Pengertian yang pertama ya. Kita lihat pengertian yang lainnya. Nah, sebelum dilanjutkan, jika kalian melihat gambar ini di mana pernah saya tampilkan ya di pertemuan sebelumnya. Bapak. Oke, jika kalian melihat terkait foto ini atau terkait gambar ini, apakah ada hazard nggak di dalam foto ini? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada, Pak. Siapa ini? Joni ya? Gimana John? Adanya gimana maksud adanya? Ya, dilihat dari kondisi di lapangannya itu, Pak. Jadi kan pantai itu langsung menghadap ke pemukiman. Jadi potensi bahayanya itu langsung bisa terasa gitu. Karena tidak adanya penghalang seperti tembok ataupun penghalang alami seperti pepohonan. Di sini di gambar juga hanya terdapat sedikit pepohonan. Jadi kalau misalkan terjadi bencana tsunami, mereka akan langsung gelombang tsunami itu akan langsung menghantam
ke permukiman tersebut, Pak. Mungkin seperti itu. Nah, kalau pengertian Joni seperti itu, apa bedanya dengan kerentanan nanti ya? Terus apa bedanya dengan resiko? Itu kan masih abu-abu ya, rekan-rekan. Jadi kalau kalian belum memahami satu persatu perkataannya, misalnya hazard apa, kerentanan apa, resiko apa gitu ya, kalian tidak akan bisa membedakan. Kalau yang dibilang Zoni tadi itu bisa masuk semuanya, bisa masuk kerentanan, bisa masuk hazard, bisa masuk gitu ya. Bahkan resiko pun bisa masuk sebagai sebuah kesimpulan. Tapi di sini kita pelajari dulu nih, hazard itu apa. Jadi pengertian Joni tadi belum pas ke hazard, itu masih bias. Bisa masuk ke hazard, bisa masuk ke kerentanan, atau bahkan ke resiko ya. Kita lihat lagi nanti contohnya. Bahaya merupakan potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul dan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Oke, kita lanjutkan dulu. Gambar ini, yang disebut hazardnya itu di mana sih dari gambar ini? Ini di mana? Minggu kemarin sudah saya sampaikan ya foto ini. Daerah mana? Di Itu di Desa daerah Butuh. Desa Butuh, Pak. Magelang ya? Kaki Gunung Sindoro ya kalau nggak salah ya. Aji ya. Halo? Kalau seperti ini di mana berarti hazard, bentuk hazardnya itu yang mana gitu? Dataran tingginya, Pak. Dataran tingginya. Oke, boleh. Nah, itu mengerucut ya. Itu masuk ke hazard. Sumber bencananya mana? Kalau kita bicaranya tentang gunung apinya, berarti hazardnya itu adalah gunung apinya, kawah gunung apinya. Kalau kita bicara tentang bencana longsor, berarti hazardnya itu adalah kemiringan lerengnya. Kebayang nggak maksud saya? Kalau posisi rumahnya, itu masuknya nanti ke kerentanan. Gitu. Nah, nanti kita lihat bedanya ya. Antara kemiringan lereng kemudian lokasi rumahnya itu beda. Kalau kemiringan lerengnya misalnya masuknya ke hazard, kalau kita bicara tentang longsor dan posisi rumahnya dia masuknya ke kerentanan. Nanti kita lihat ya bedanya ya. Kalau yang tadi kembali ke foto yang Pangandaran. Nah, jika lihat dari foto ini hazardnya berarti apa? Lautnya, Pak. Takutnya ada Laut. Laut, tsunami. Pak. Nah, atau kalau kita narik ke lebih yang spesifik, pertemuan lempengnya gitu, yang menyebabkan cikal bakal terjadinya tsunami misalnya. Nah, itu baru hazardnya, sumber bencananya. Kalau posisi dia tidak ada penghalang atau barrier atau tembok atau misalnya vegetasi, nah itu masuknya nanti ke kerentanan gitu. Kebayang nggak rekan-rekan? Jadi ya kita lihat nanti spesifiknya seperti apa sih kerentanan itu. Nah, secara garis besar itu seperti itu. Kalau kita bicara tentang hazard, berarti kita berbicara tentang sumbernya atau sumber malapetakannya lah ya. Bahasa gampangnya seperti itu. Oke, bagus ya. Terus bahaya adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya dianggap sebuah bencana apabila sudah menimbulkan korban dan kerugian. Katanya gitu ya. Jadi kan seperti yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebuah bencana disebut bencana itu ketika memang menimbulkan korban jiwa dalam artian kerugian ya, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa. Gitu. Nah, ini contoh yang lain. Gunung apa? Masih ingat? Ini atau Hawaii, Pak. ah? Gunung apa, John? Pernah lihat posisi gunung ini? Pernah tahu nama gunungnya apa?
Ini Gunung Gamalama ya, Gunung Gamalama di Maluku. Kira-kira yang disebut hazardnya itu apa sih kalau lihat ini? Gitu. Gunung apinya, Pak. Gunung apinya. Berarti jenis bencananya apa? Bencana erupsi gunung api. Erupsi gunung api. Oke, berarti hazardnya itu adalah gunung apinya. Betul ya, Purwanto ya. Paham sampai di sini? Apa yang disebut bahaya atau hazard gitu? Lebih spesifik ya. Kalau hazard atau bahaya itu adalah sumbernya, sumber malapetakannya ya, atau sumber bencananya. Itu adalah bahaya atau hazard. Ada yang tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke definisi kerentanan atau vulnerability bahasa Inggrisnya ya. Jadi apa yang dimaksud kerentanan? Pasti rekan-rekan sering mendengar bahasa ini, apalagi ketika melihat berita-berita ya terkait bencana yang terjadi. Pasti ada bahasa kerentanan, bahaya dan lain sebagainya. Padahal secara definisi kalau orang awam melihatnya itu hampir sama saja. Gitu. Di sini kita akan belajar kerentanan itu apa. Kerentanan adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya, baik bahaya alam atau bahaya buatan, yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau tidak. Nah, rangkaian kondisi umumnya dapat berupa kondisi fisik, kondisi sosial, dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan, dan tindak tanggap terhadap dampak bahaya. Oke, ini panjang banget nih pengertiannya. Dari kalimat ini bisa dibedakan nggak dengan hazard yang awal tadi? Kira-kira apa bedanya? Ayo. Kerentanan apa? Oke, masih bingung. Kita lihat jenis-jenis kerentanannya. Yang pertama ada kerentanan fisik. Itu bisa berupa bangunan atau infrastruktur atau konstruksi yang lemah. Kebayang nggak ketika ada dua rumah yang berbeda, yang satu rumah media bangunannya sangat kokoh, dalam artian rumah panggung lah ya, misalnya satu bangunan rumah panggung, satu bangunan lagi rumah biasa modern dengan bentuk tembok gitu ya, kemudian atapnya bajaringan dan lain-lain. Ketika dia menghadapi bahaya dalam bentuk gempa bumi, manakah dari dua rumah tersebut yang memiliki kerentanan bahaya tinggi? Bisa nggak menyimpulkan rumah mana yang kerentanan bahaya gempanya tinggi? Kalau dilihat dari dua contoh rumah tersebut. Ayo. Saya pernah dengar tentang rumah yang lebih aman gempa tuh rumah yang gimana sih? Lebih aman rumah panggung, Pak, dibandingkan dengan rumah tembok. Gitu. Adi ya. Berarti rentan yang mana? Antara rumah tembok dan rumah yang Lebih rentan rumah tembok, Pak. rumah temboknya juga yang biasa saja. Kalau rumah temboknya mirip yang di Jepang kan itu tahan juga gitu ya. Nah, berarti harus spesifik juga kalau terkait dengan rumah yang modern ya. Tapi kalau misalnya rumah panggung itu rata-rata hampir kebanyakannya itu memang lebih adaptif terhadap bencana gempa.
Nah, berarti tingkat kerentanannya itu lebih tinggi terhadap bahaya gempanya yang rumah lebih modern daripada rumah tradisional, dalam hal ini rumah panggung. Itu kerentanan berarti. Kalau kita berbicara tentang Pangandaran yang tadi ya, berarti kita akan berbicara tentang barriernya. Misalnya ada gak tembok penghalang, ada gak vegetasi yang menghalangi. Nah, itu kan masuk ke kerentanan berarti. Makanya tadi saya bilang Joni itu tadi berbicara tentang bahaya, tapi semuanya kesebut. Bahayanya kesebut, kerentanan juga kesebut gitu ya, makanya abu-abu. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan gitu. Kalau tentang tsunami ya kerentanannya pun ada gitu. Misalnya tadi ada tembok gak di Pangandaran yang ketika tsunami datang tembok itu bisa melindungi. Kalau nggak ada berarti kerentanannya tinggi. Ada gak vegetasi yang melindungi? Kalau ada berarti kerentanannya rendah misalnya. Atau rumahnya, apakah rumahnya adaptif gak terhadap tsunami? Kadang-kadang kan orang lain sudah mendesain. Oh, jenis rumah tersebut itu sudah aman untuk tsunami. Dia tidak akan hanyut karena jenis rumahnya atau desainnya seperti ini. Misalnya. Itu kan akan berpengaruh juga terhadap kerentanan terhadap bencana tsunami. Ya, itu dari kerentanan fisik atau bangunan. Contohnya ini. Di mana kemarin ini? Kemarin ini? Sumatera, Pak. Sumatera ya. Kelok 9. Ya. Daerah Sumatera Barat. Kalau dilihat dari tempatnya ini jenis hazardnya apa sih? Ayo. Apa jenis hazard yang kalian lihat jika mau dilihat dari tempat ini? Kemudian ketika kalian sudah menyimpulkan jenis hazardnya, lihat kerentanannya seperti apa. Ayo, ada yang mau berpendapat? Kemiringan lereng atau tebingnya, Pak. Berarti bahaya yang munculnya apa? Bencana apa? Longsor. Longsor. Itu hazardnya ya. Yang dilihat dari kemiringan lerengnya yang sangat curam. Oke. Terus kalau kerentanannya? Ada itu, Pak, apa sih lerengnya itu di semen Berarti kerentanannya gimana, John? rendah. Kerentanannya rendah. Boleh. Seperti itu ya. Secara kasat mata memang seperti itu. Ini kerentanannya adalah rendah karena memang lerengnya sudah ditutupi oleh semen. Bahayanya adalah longsor misalnya saja. Kalau kita berbicara tentang gempa, hazardnya, kerentanannya itu di sini tinggi atau rendah? Tinggi, Pak. Kenapa? Kenapa kerentanannya bisa tinggi? Joni. Ada jembatan, Pak. Jembatan. Nah, jembatan yang bagus kan ngayun ya. Ngayun dalam artian dia tidak patah tapi berayun gitu. Banyak kan Iya, Pak. jembatan-jembatan yang seperti itu. Nah, kalau terkait dengan infrastruktur seperti ini yang tidak kasat mata, misalnya dalam artian untuk bencana gempa, itu kan nggak bisa terlihat secara langsung ya. Misalnya bangunan ini tuh aman nggak untuk gempa, itu kan tidak bisa dilihat langsung. Itu harus ada penelitian lanjutan, baru kita bisa menyimpulkan apakah bangunan ini masuknya ke kerentanannya tinggi atau rendah. Tapi kan kalau misalnya tadi seperti longsor, kita bisa melihat dilapisi oleh semen si lerengnya, itu secara kasat mata pun kita bisa menilai kerentanannya itu bisa rendah karena sudah ditutupi lereng. Jadi untuk kasus-kasus tertentu memang tidak bisa disimpulkan dengan kasat mata saja.
dia harus dilakukan penelitian lebih mendalam. Siapa tahu bangunan jembatan Kelok 9 ini memang sudah didesain tahan gempa. Walaupun secara kasat mata kayaknya ringkih dan rawan terhadap gempa, tapi bisa jadi bangunan ini sudah memiliki teknologi yang terbaru sehingga dia bisa tahan terhadap gempa skala tertentu. Saya yakin ini sudah tahan gempa skala tertentu karena daerah Sumatera Barat dekat-dekat Padang sana kan sering gempa juga. Pasti diperhitungkan secara matang gitu dalam pembangunan jembatan ini. Ya, mahal pastinya ya. Oke, itu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mulai menyerap. Yang kedua ada yang disebut kerentanan sosial. Dalam hal ini bisa disebutnya kemiskinan, lingkungan, konflik, kemudian tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita, serta lansia. Nah, ini juga masuk ke kerentanan atau vulnerability. Contohnya, ini daerah kumuh atau slum area ya disebutnya. Baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil saya lihat sudah ada lah yang kayak gini ya. Di Tasik pun banyak daerah kumuh, tapi tidak sekumuh ini juga. Bantaran sungai seperti ini bentuk hazardnya apa sih? Ya, Lilis, bentuk hazardnya apa nih? Banjir, Pak. Banjir. Air Berarti meluap. banjir itu kan dari sungai ya, itu hazardnya. Iya. Terus kerentanan secara fisiknya apa kira-kira? Rumah di bantaran sungainya, Pak, yang tidak layak. Rumah yang tidak layaknya, berarti dalam bentuk infrastruktur. Gitu ya? Iya. Oke. Kenapa Lilis bilang tidak layak? Karena rawan, Pak, jika terkena banjir mungkin si rumah-rumahnya itu akan ikut hanyut jika airnya deras. Berarti berhubungan dengan bahan pembuatan rumahnya ya. Ini kan semi permanen dalam artian dia hanya memakai kayu-kayu saja, mungkin kan atau bahan-bahan seadanya. Itu melipat gandakan kerentanan gitu. Kalau kerentanan secara sosialnya apa? Bisakah menyimpulkan dari gambar ini? Apa kerentanan sosialnya? Yo. Bingung? Mungkin dari segi lingkungan, Pak. Ya, Gilang. Gimana Gilang? Maksudnya gimana dari Iya, segi lingkungan? mungkin di situ kan terlihat airnya itu cukup cukup kumuh ya, Pak, karena mungkin air tersebut tercemar oleh limbah pabrik, oleh yang lainnya mungkin. Dan di situ juga mungkin warganya tidak luput dari dari nyuci di situ, terus buat airnya itu buat minum sehari-hari gitu, Pak. Mungkin bisa dari segi masyarakatnya juga mungkin takutnya ada penyakit gitu, Pak. Tercemar penyakit gitu. Berarti di sini bahayanya bukan ke banjir kalau kayak gitu, Adi. Kalau penjelasan Gilang seperti itu, berarti hazardnya itu bukan banjir, tapi keracunan misalnya, ya kan? Atau apa yang lain yang berhubungan dengan pencemaran si airnya. Kalau kita berbicara tentang hazardnya itu adalah banjir, berarti kita berbicaranya tentang luapan airnya. Kira-kira kerentanan sosial yang nyambungnya terhadap luapan air apa? Yang paling nyambung adalah sampah gitu. Secara lingkungan, ya kan? Itu kan masuk. Kalau sampah mereka secara lingkungan buangnya langsung ke sungai gitu kan, karena kan rata-rata mereka tinggal buang-buang aja langsung ke sungai. Itu nyambung secara langsung dalam hal kerentanan untuk bahayanya banjir. Gitu. Paham nggak Gilang? Paham, Pak. Oke.
Berarti tadi kalau dari kata Gilang mah itu masuknya ke hazard yang lain ya, walaupun secara tempat itu masuk juga gitu. Oke, seperti itu ya. Terus kalau misalnya anak-anak dan wanita maksudnya apa sih untuk kerentanan gitu? Kalau kalian lihat contoh kasus di Semeru bulan-bulan kemarin, itu banyak orang yang meninggal itu adalah wanita dan lansia. Pernah dengar nggak tentang itu? Ada seorang cucu Dengar, yang pernah dengar ya? Ada seorang cucu wanita yang rela untuk menunggui neneknya dan meninggal di sana. Pernah ya ada kasus itu ya? Saya lupa namanya siapa gitu. Dan itu Iya, salah Pak, satu ada. itu salah satu contoh yang memang menguatkan teori ini gitu. Jadi ketika bencana terjadi, yang paling rentan itu adalah wanita dan lansia. Karena mereka tidak bisa menyelamatkan diri segesit laki-laki gitu. Kebayang maksud saya nggak? Laki-laki yang muda ya tentunya ya. Karena kalau lansia itu kan laki-laki dan perempuan tentunya. Dan bahkan anak-anak pun masuk. Anak-anak itu salah satu orang yang rentan juga terhadap bencana. Kebayang ketika longsor ini gitu kan yang sudah sulit berjalan, dia tidak akan bisa langsung cekatan untuk keluar rumah dan lari ke tempat yang aman. Pasti dia akan lambat bergerak dan akan lebih tinggi kerentanan bahayanya. Itu untuk setiap jenis bencana. Itu maksudnya ya. Paham? Itu meningkatkan kerentanan gitu. Kalau ada yang seperti itu, contohnya berarti kerentanannya itu tinggi. Tingkat pertumbuhan yang tinggi ya dalam hal ini ya bisa kita lihat contoh yang rumah kumuh ini. Rumah kumuh ini kan mencerminkan bahwa tingkat pembangunan di kota tersebut sangat tinggi sehingga mereka tidak kebagian rumah-rumah yang layak di tempat-tempat yang mahal sehingga hanya bisa mendirikan rumah di tempat yang seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi kalau dari sisi konflik, ya konflik misalnya gini lah, daerah yang sedang konflik itu kadang-kadang mereka tidak akan saling memberitahu ketika terjadi bencana. Ya bodoh teuing lah musuh orang iya gitu kan kalau bahasa Sunda nama. Misalnya Israel dan Palestina tiba-tiba ada potensi untuk serangan bencana meteor misalnya. Ya mungkin aja Israel tahu karena memang punya teknologi yang canggih, misalnya seperti itu ya. Mereka tidak akan memberitahu Palestina gitu. Baiklah musuh iya, musuh orang iya gitu. Musuh saya juga, biarin aja mereka mati misalnya gitu. Tidak dikasih tahu. Kalau mereka lari, kalau orang Israelnya, kalau Palestinanya enggak misalnya. Karena tidak tahu informasi. Itu salah satu contoh kenapa konflik itu bisa masuk ke klasifikasi kerentanan. Bahaya ya. Atau ketika bencana perang terjadi, itu kan berpengaruh juga terhadap kerentanan terhadap menghadapi bencana perang tersebut. Kita lihat kerentanan yang ketiga, ada yang disebut dengan kerentanan mental atau ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri, dan lain-lain. Ini juga berbahaya. Saya dulu penelitian S1 dan S2 itu tentang kesiapsiagaan bencana ya, di skripsi dan tesis. Orang-orang di selatan Jawa Barat, di daerah-daerah Garut Selatan, Tasik Selatan, bahkan Ciamis Selatan, Pangandaran gitu ya, itu mereka tinggal di tempat tinggal yang punya hazard ya, punya bahaya. Misalnya longsor, kemudian gempa dan tsunami. Di sini kerentanan mereka tuh tinggi. Kenapa tinggi? Karena ketidaktahuannya tinggi. Mereka tinggal di tempat-tempat yang berbahaya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan diri ketika bencana tersebut datang. Misalnya, bapak tersebut tinggal di pinggir laut nih. Tapi dia tidak tahu ketika tsunami-nya datang, dia harus ngapain gitu. Nah, berarti kalau seperti itu, masyarakat tersebut itu tingkat kerentanannya tinggi gitu. Walaupun fasilitasnya banyak.
alarmnya ada, misalnya tempat evakuasinya ada, jalur evakuasinya tersedia. Ketika mereka tidak tahu harus ngapain, itu semuanya percuma gitu. Jadi tingkat kerentanannya tetap tinggi, walaupun fasilitasnya tetap ada. Berarti di sini edukasi terhadap masyarakat itu sangat penting. Negara mahal-mahal membangun fasilitas, jalur evakuasi dibangun, tempat evakuasinya ada, alarmnya ada gitu ya, early warning systemnya. Tapi ketika masyarakatnya tidak diedukasi, nah itu akan berpengaruh terhadap kerentanan. Dalam hal ini kerentanan mental. Oke, paham? Kurangnya percaya diri katanya gitu ya. Nah ini kurang percaya diri pun biasanya akan memperparah keadaan. Misal apa? Misal contoh lah mama mau lompat ieu ripuh baik mending maut di dia kan aya nu kitunya. Ketika diajak untuk dievakuasi banyak orang tua yang seperti itu gitu. Berarti dia secara percaya dirinya itu sangat rendah. Jadi dia menyadar diri atau pasrah atau apalah gitulah bahasanya ya. Dan itu tidak boleh seperti itu. Kita sebagai orang yang mampu, yang kuat, yang minimalnya kita gendong atau apa gitu ya. Biar kerentanan secara mentalnya itu lebih terlindungi. Jadi motivasi hidupnya itu lebih tinggi lagi. Harapannya kan seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk orang-orang adat dalam hal ini secara lokal ya, kearifan lokal itu biasanya mereka akan lebih tangguh karena mereka punya sistem sendiri dalam hal menghadapi bencana. Seperti di Kampung Naga aja di Tasik gitu ya, itu kan salah satu bencana yang cukup rawannya itu adalah kebakaran. Tapi mereka di situ tidak punya alat seperti kita di kota, pakai apa alat pemadam api secara portable gitu ya, nggak ada di sana. Tapi mereka itu mengadaptasinya dengan cara membuat anyaman bambu di daerah dapur yang bisa terlihat dari luar rumah katanya. Jadi ketika mereka pergi keluar rumah dan api di dapur masih menyala, itu bisa kelihatan dari tetangga mereka. Jadi itu salah satu bentuk adaptasi mereka terhadap bencana kebakaran. Atau tempat yang miringnya mereka lindungi dengan cara di batu entep. Tahu batu entep? Jadi tempat miringnya itu ditap pakai batu gitu. Kalau orang modern kan pakai tembok gitu ya ditapnya, tapi mereka pakai batu saja. Itu kan bentuk-bentuk apa namanya? Adaptasi mereka terhadap bencana. Itu yang disebut kerentanan. Bisa dibedakan dengan hazard tadi yang awal. Aufar, gimana Aufar? Ya Pak, Bisa dibedakan dengan yang hazard? kalau bisa Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Ada yang tanyakan dulu? Silakan. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada yang disebut kapasitas atau capacity ya. Apa yang disebut kapasitas? Kapasitas adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia. Contoh fisik, manusia, keuangan, dan lainnya. Kapasitas ini bisa berupa kearifan lokal masyarakat yang diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi. Mungkin masih bingung ya apa bedanya dengan kerentanan yang tadi. Kita lihat dulu selanjutnya. Jenis-jenis kapasitas diantaranya adalah yang pertama kelembagaan. Kita lihat dulu contohnya ya. Yang kedua adalah peringatan dini. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang keempat adalah mitigasi. Kemudian ada yang disebut kesiapsiagaan. Kita bahas satu persatu ya. Jadi gini, secara garis besar,
Bedanya antara kapasitas dan kerentanan, kapasitas itu lebih bersikap aktif. Kalau kerentanan itu lebih ke pasif. Coba kita lihat tadi, kalau kerentanan itu kan misalnya ke jenis bangunan, ya kan? Kemudian kondisi yang ada, itu kan kerentanan. Tapi kalau kapasitas atau capacity itu lebih aktif. Dalam artian kegiatan manusianya itu yang disorot lebih mendalam. Berbeda dengan kerentanan yang hanya melihat dari sisi yang pasifnya saja. Tadi kerentanan ada apa aja? Kerentanan fisik dalam artian bangunan, ya kan, dan lain-lain. Kemudian ada kerentanan apa lagi? Sosial. Sosial, manusia, ya. Yang terakhir kerentanan Mental. itu kerentanan. Berarti kalau kerentanan fisik kan sangat-sangat pasif. Dalam artian pasif itu dia tidak ngapa-ngapain ketika bencana terjadi, hanya kondisinya seperti itu aja. Udah, gitu ya. Kerentanan sosial pun sama. Ketika bencana terjadi, ya kerentanan hanya sebatas kerentanan, dia masuk kategori sedang, rendah, tinggi, gitu. Tapi dia tidak bisa mengusahakan apapun. Kebayang nggak? Itu kerentanan gitu. Tapi kalau misalnya kapasitas, dia itu lebih aktif dalam artian dia bisa mengusahakan yang awalnya rendah bisa tinggi gitu. Dan dilakukan oleh sosial manusia tentunya. Kita lihat contoh yang pertama adalah kelembagaan. Kelembagaan di sini misalnya di sebuah kampung atau desa dibentuk badan siaga bencana misalnya. Melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian dilakukan simulasi, ya, kemudian dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat di desa tersebut. Itu berarti secara kelembagaan kapasitasnya tinggi, rendah, atau sedang. Kalau seperti itu. Ayo. Ini. Ya, Pak. Ya, kalau contoh seperti yang saya sebutkan tadi itu dalam hal kapasitas tinggi, sedang, atau rendah. Sepertinya tinggi, Pak. Karena kan ada seperti pelatihan, kemudian simulasi seperti itu. Tuh. Jadi kalau memang sudah dilakukan usahanya seperti tersebut, itu berarti secara kapasitas kelembagaannya tinggi. Gitu. Karena dia sudah mengusahakan, sudah ada respon, sudah ada tanggapan terhadap situasi bencana yang akan terjadi di sana. Bayang nggak maksudnya? Berbeda halnya dengan tempat-tempat yang lain, kerteh didinya teh potensinya gede gitu kan, kerentanannya tinggi, orangnya ge acuh gitu kan, dalam artian secara lembaga tidak dibentuk apapun. Acuh, cuek. Pemerintah desanya cuek gitu kan, Karang Tarunanya cuek. Berarti kapasitasnya itu sangat rendah yang ada di tempat tersebut dalam hal kelembagaan. Oke, kita lihat contoh yang lain. Peringatan dini. Nah, peringatan dini kan banyak bentuknya. Kalau untuk tsunami itu ada yang disebut early warning system tsunami. Ketika kita main ke Pangandaran itu ada alarm peringatan. Jadi ketika ada gempa, kemudian gempa tersebut berpotensi tsunami, alarmnya akan berbunyi. Nah, untuk bencana-bencana yang lain pun, yang bagus itu memang di sebuah tempat ada peringatan dininya. Ya sampai sekarang kan hanya satu bencana katanya ya yang tidak dapat terprediksi, yaitu gempa. Nah kalau itu kan memang agak sulit. Tapi untuk beberapa tempat, seperti kata saya tadi kemarin bilang, di Jepang itu sudah ditemukan oleh Profesor Tetuko ya.
Jadi dia mendeteksinya itu oleh ion yang dikeluarkan oleh bumi dalam bentuk positif negatif. Ketika akan gempa itu ionnya dia akan acak katanya yang dihasilkan oleh bumi itu. Jadi itu ionnya dapat terdeteksi oleh satelit yang dia bikin dan dia menyatakan bahwa hal tersebut terjadi beberapa menit sebelum gempa terjadi. Bumi kan menghasilkan ion positif dan negatif yang dapat dilepaskan ke atmosfer, kata Profesor Ketuko ya. Ketika ion tersebut normal, ya normal saja pelepasannya. Tapi ketika akan gempa itu terjadi fenomena secara acak, katanya, ion yang terlepas. Dan dia berangkat dari situ menciptakan alatnya untuk menangkap kejadian tersebut dan dia bisa memprediksi. Beberapa menit sebelum gempa, dia akan bisa mengeluarkan peringatannya. Jadi profesor tersebut menciptakan satelit untuk membaca ion tersebut. Dan luar biasa kata saya ya, karena di seluruh dunia baru hanya dia yang bisa membuat hal tersebut. Itu peringatan dini. Di sebuah tempat yang ada peringatan dininya, berarti secara kapasitas dia tinggi. Dan ketika tempat tersebut tidak ada sama sekali peringatan dininya, berarti dia lemah kapasitasnya. Cipatujah ada nggak? Ada yang orang Cipatujah? Saya, Pak. Cipatujahnya di mana? Ria? Masih Kecamatan Cipatujah, Pak, tapi agak jauh kalau dari pantai. Masih Kecamatan Cipatujah, tapi jaraknya 10 kilo dari laut ya. Ada 10 kilo dari laut? Ya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Enggak kayaknya, Pak. Terlalu jauh kalau 10 kilo mah. Hitungan menit ya berarti ya. Itu yang Tria tahu di daerah Cipatujah tersebut ada nggak alarm peringatan dini? Tsunami? Enggak kayaknya, Pak. Nggak ada ya. Kalau lihat spanduk-spanduk jalur evakuasi ada nggak? Ada, Pak. Nah, oke. Kalau spanduk jalur evakuasi ada ya, tapi alarmnya nggak ada. Kalau shelternya, tempat pengungsiannya, ada nggak? Kurang tahu, Pak. Yang tahu juga. Oke, kalau Ada, pengetahuan Bapak. ada. Siapa itu satu lagi? Ada. Ella. Ella orang Cipatujah juga. Deket, Pak. Beda kecamatan tapi ya. Iya, beda kecamatan. Saya Kecamatan Karangnunggal, tapi deket sama pantai. Ella pernah lihat daerah yang dijadikan tempat evakuasi? Pernah, Bapak. Berarti kan jalur evakuasinya ada, tempat pengungsiannya ada, tapi alarmnya nggak ada misalnya. Nah kalau misalnya kejadiannya seperti itu, secara kapasitas itu tinggi, sedang atau rendah? Sedang, menurut saya. Nah, ya bisa betul seperti itu. Jadi misalnya ketika parameternya itu tidak ada semua, hanya ada sebagian, berarti itu belum maksimal dan dia bisa disebutnya sedang. Boleh seperti itu nanti penilaian. Paham kan rekan? Tapi kalau memang blast sama sekali tidak ada gitu ya, peringatan dininya baik alarm, kemudian jalur evakuasinya nggak ada, apalagi tempat pengungsiannya, berarti itu memang sangat rendah secara kapasitas dalam hal peringatan dininya. Kita lihat yang lain. Kemudian secara pendidikan. Secara pendidikan misalnya masyarakatnya tersebut tingkat pendidikannya masih rendah. Kemudian jarang diadakan sosialisasi terhadap bencana tersebut. Kertas hanya lulusan SD saja, misalnya dalam tanda kutip. Kemudian mereka jarang mendapatkan sosialisasi dari pemerintah, ya otomatis berarti itu tingkat kapasitasnya sangat rendah. Tapi saya tidak menutup kemungkinan juga misalnya dokter semua di kampung tersebut S3 gitu ya. Tapi kemampuan atau pengetahuan tentang bencananya rendah, itu pun kapasitasnya rendah. Jadi bukan dalam artian tingkat pendidikan sangat berpengaruh, enggak juga. Ya, tapi yang berpengaruh itu adalah pengetahuannya. Terus mitigasi bencananya seperti apa? Dalam hal ya segala macamnya ya, mitigasi itu semua aspek yang dilihat.
Ini ada yang tahu ini di mana? Ayo. Di mana nih tempat ini? Ada yang tahu? Jogja, Bapak. Jogja. Tuh, daerah mana? Di sini ada orang Jogja, Gilang. Gilang tahu gak tempat ini? Belum, Pak. Belum ya. Saya lupa spesifiknya di mana, tapi ini adalah salah satu perkampungan percontohan yang didanai oleh Jepang ya, setelah bencana gempa bumi Jogja tahun 2006. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi Jepang itu dia menanamkan uang di sini dalam artian untuk membuat kampung percontohan yang tahan gempa. Ketika memang bentuk rumahnya seperti ini, menurut penelitian orang Jepang itu akan lebih tahan gempa dibanding dengan bentuk rumah yang biasa. Coba kalian lihat bentuknya ya. Jadi mirip rumah-rumah alien gitu, mirip endog. Tahu endog? Endog teh telur. Jadi si bentuk atapnya itu menopang gitu. Jadi dia tidak akan jatuh ketika ada goyangan si atapnya. Makanya ini disinyalir akan lebih tahan terhadap gempa. Kelemahannya apa? Kalau untuk di tropis, saya pernah masuk ke dalam rumah yang di sini, pernah main dulu ketika kerja wisata SMA ya. Itu dia sangat panas di dalamnya itu. Karena si udaranya itu dia kurang maksimal seperti rumah-rumah biasa di kita sirkulasinya. Karena atapnya seperti ini, jadi mirip-mirip open kalau kalian masuk ke dalam rumah ini. Mungkin orang Jepang itu tidak terlalu memperhitungkan terhadap hal tersebut ya. Mungkin yang seperti ini di Jepang cocok karena iklimnya subtropis gitu. Jadi hangat mereka ketika musim dingin. Kalau di kita ya wassalam ya, panas gitu. Ketika kita di daerah tropis, rumahnya seperti ini sangat panas. Kecuali mungkin pakai AC misalnya, itu lebih mending. Kalau tanpa AC saya rasa wah sangat ripuh. Dan di dalamnya itu dibagi-bagi, dikotak-kotakan lagi, ada kamar, ada ruang tengah, ada lantai 2-nya pun ada. Kalau kalian nanti masuk ke sana, ya mungkin kalau PKL dan segala macam, coba kalian lihat sendiri atau bisa searching aja. Dalam rumahnya itu seperti apa? Dalam rumahnya normal, banyak ruangan-ruangan dan segala macam. Itu jenis mitigasi terhadap gempa. Berarti secara kapasitas dia tinggi atau rendah untuk bahaya gempa ya. Kalau rumah seperti ini. Ayo. Dan bisa menyimpulkan? Fadil. Ya, Fadil berpendapat. Ada Fadil? Fadilnya langsung hilang. Kenapa laki-lakinya hanya sedikit? Ya? Cung yang laki-laki, saya lihat kurang dari 10 orang. 2. Ada berapa orang laki-laki di kelas ini? Bentar saya absen dulu ya, sebelum absen. Sambil nunggu yang raise hand. Cuma 8 laki-lakinya di kelas ini. Dari 38 orang. Wah. Ya, silakan laki-laki ada yang ingin berpendapat selain Gilang, Joni, Purwanto, yang udah, selain yang udah ya, selain yang udah tadi yang berbicara. Ayo.
Ada nggak? Adi tadi udah, bilang udah, Fadilah udah ya. Pokoknya selain yang sudah. Radit. Radit, Adit. Hadir, Pak. Ya, sok silahkan Radit. Gimana? Ingin berpendapat secara kapasitas? Kalau menurut saya sih meskipun rumah itu untuk tahan gempa, menurut saya resikonya rendah, Pak. Itu rendah untuk apa? Ya kalau misalnya terjadi gempa bumi itu rentan sekali, Pak. Rentan? Ya. Kenapa rentan? Kenapa rentan? Rentan itu masuknya ke kapasitas, kerentanan, atau bahaya. Ayo, gimana Radit? Maksudnya gimana? Ayo Radit, menyimak gak tadi Radit? Jadi kapasitas ini kan tinggi, Pak. Lupa, maaf. Jadi gimana maksudnya? Jadi dengan adanya perkampungan rumah anti gempa ini kan bisa itu memberi apa itu si warga yang tinggal di sana itu risikonya tinggi gitu, Pak, buat tidak gempanya. Kalau dari segi kapasitas sendiri. Infrastruktur. Kapasitasnya tinggi, bukan kerentanannya tinggi. Ya, ingat. Kapasitas dan kerentanan itu kalau kapasitas dia positif baru tinggi. Kalau kerentanan negatif dia tinggi gitu. Awas. Rentan, semakin dia rentan berarti dia tinggi kerentanannya. Berarti negatif kan bentuknya. Tapi kalau yang kapasitas semakin positif, semakin melindungi, berarti dia kapasitasnya tinggi. Berarti bentuknya positif kalau kapasitas. Tingginya itu gitu. Jangan ketukar-tukar ya. Kebayang nggak maksud saya? Jadi kalau kapasitas tinggi berarti bukan dalam artian dia rawan, enggak. Berarti dia memang safety banget gitu. Positif bentuknya kalau kapasitas. Kalau kerentanan, semakin dia rentan berarti semakin negatif. Bentuknya negatif kalau kerentanan. Bayang nggak maksud saya? Sebuah tempat disebut sangat rentan. Berarti dia positif negatif sih tempat tersebut? Negatif. Negatif. Berarti secara fisik dia tidak mampu, secara masyarakat dia lemah gitu. Berarti kan negatif kalau yang seperti itu. Nah, kalau kapasitas tinggi itu bukan negatif, tapi justru dia positif. Kelembagaannya bagus, peringatan dininya ada, misalnya pendidikannya bagus, mitigasinya lengkap. Nah, itu secara kapasitas dia tinggi. Positif berarti nilainya. Tingginya itu positif kalau kapasitas. Kalau kerentanan, dia tingginya itu adalah negatif. Paham nggak sampai situ? Paham, Pak. Awas, jangan sampai ketukar-tukar. Karena nanti kita akan masuk rumus gitu ya. Terus kesiapsiagaan. Nah, kalau kesiapsiagaan itu adalah bagaimana respon kita, manusianya, ketika bencana tersebut terjadi. Apakah kita akan pergi langsung lari, apakah kita akan menyelamatkan seseorang terlebih dahulu yang ada dekat kita gitu ya. Apakah kita akan diam aja pasrah atau bagaimana? Nah, itu maksudnya kesiapsiagaan. Nanti kita akan belajar lebih detailnya lagi. Oke.
Terus ada juga yang keempat yang disebut dengan risiko bencana atau risk. Risk itu apa? Risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat akibat kombinasi bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Nah, kalau resiko itu nanti kalau dirumus dia adalah hasil perhitungan antara resiko, antara bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Nanti hasilnya adalah resiko. Jadi resiko itu hasil akhir dari rumus perhitungan bencana. Oke, jadi nanti dilihat dulu dalam sebuah tempat itu bahayanya seperti apa, kerentanannya seperti apa, kapasitasnya seperti apa. Ketika kita masukkan ke rumus, nanti hasilnya adalah resiko. Nanti kita lihat rumusnya ya. Kemudian resiko dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada yang disebut resiko keselamatan atau safety risk. Misal, kalian misalnya kuliah di gedung yang tinggi, 5 lantai misalnya ya. Kemudian di gedung tersebut terdapat helm darurat misalnya. Kemudian terdapat tangga darurat. Kemudian terdapat alarm untuk gempa, ada jalur evakuasi menyelamatkan diri. Itu resiko keselamatannya tinggi atau rendah ketika terjadi gempa? Tinggi, Pak. Tinggi. Tinggi, Pak. Kenapa tinggi? Adanya fasilitas untuk mengurangi resiko, Pak, resiko yang akan dialami. Adanya fasilitas untuk mengurangi resiko. Berarti resiko keselamatannya tinggi atau rendah? Tinggi. Safety risk-nya tinggi. Oke. Dengan kebaliknya tinggi atau rendah? Kita lihat contoh yang lain. Betul ya, risiko keselamatannya tinggi. Berarti untuk selamatnya tinggi maksudnya gitu ya. Kemudian resiko kesehatan. Misalnya banyak mayat yang tertimbun, sulit untuk dievakuasi gitu ya. Berarti kan hal-hal tersebut akan menimbulkan bakteri dan kuman-kuman, bukan hanya mayat manusia, tentunya mayat hewan pun kan beresiko untuk menyebarkan kuman dan bakteri. Kalau hal-hal tersebut ditemukan di sebuah lokasi bencana, itu resiko kesehatannya itu dia rendah. Berbeda halnya dengan tempat-tempat tertentu yang memang secara kesehatan itu dia memadai. Misalnya fasilitas kesehatannya ada, terus mayat-mayat sudah dievakuasi, sudah bersih, dalam artian segala macamnya sudah aman, itu resiko kesehatannya dia tinggi. Nah ini tsunami di Pangandaran kalau nggak salah. Foto ini tuh tsunami di Pangandaran pada tahun 2006. Kalau bentuknya masih seperti ini, itu secara kesehatan dia akan sangat rendah. Ya, karena mungkin di balik-balik runtuhan ini masih ada mayat, masih ada mayat hewan dan tumbuhan, hewan dan manusia, dan masih banyak bakteri yang memang belum dibersihkan, makanya secara kesehatan ini sangat rendah. Terus resiko lingkungan dan ekologi itu juga sama. Ini biasanya yang paling merusak itu seperti bencana-bencana longsor. Secara lingkungan dia kan akan menyapu habis ya. Dan untuk ditanaminya kembali dia butuh waktu yang lebih lama. Karena lapisan topsoilnya hilang gitu ya. Terus resiko kesejahteraan masyarakat. Ini pun sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang yang tertimpa bencana kadang-kadang dia kehilangan harta benda dan pekerjaan juga. Misal ketika memang dia home industry di rumahnya, misalnya untuk menghasilkan komoditas itu tenun,
bordel, misalnya kan di daerah Kawalu itu, ketika dalam amit-amit ada bencana gempa, rumahnya hancur, si alat-alat bordelnya pun hancur karena tertimpa rumahnya, misalnya. Itu kan kesejahteraan masyarakatnya, berarti resikonya sangat rendah. Terus ada resiko keuangan atau finansial juga sama. Ini berhubungan dengan pekerjaan. Apakah ketika bencana tersebut keuangannya atau pekerjaannya tetap selamat atau dia hilang juga, gitu. Itu pun harus dihitung dalam resiko. Oke. Kita lihat perhitungan resiko bencananya. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi resiko bencana itu dia dihitungnya itu bahaya, kemudian vulnerability itu apa? Tadi Kerentanan. kerentanan dibagi kapasitas atau capacity. Nah, nanti dia hasilnya adalah resiko. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Oke. Nah, yang ditimbulkan oleh suatu bencana. Kita nanti akan lihat cara menghitungnya bagaimana. Kalian nanti harus bisa menghitung hal ini di lokasi tempat tinggal masing-masing. Ya, tugasnya nanti akan seperti itu. Secara detailnya nanti akan saya jelaskan. Ini rumusnya. Kemudian kita lihat pengertian selanjutnya. Dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari 3 parameter membentuk risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana. Beberapa prinsip dari proses pengkajian risiko bencana yang juga menjadi pertimbangan adalah, nah, jadi ketika kalian nanti akan melakukan perhitungan menggunakan rumus tersebut, kalian harus melihat pertimbangan seperti ini dulu. Pertama, menggunakan data dari segala bentuk rekaman kejadian yang ada dengan mengutamakan data resmi dari lembaga yang berwenang. Kebayang nggak? Misalnya di tempat kalian itu rawan longsor. Ketika tempat kalian rawan longsor, kalian harus cari datanya tuh. Apakah sebelumnya pernah ada nggak longsor di daerah ini? Di daerah kita? Cari datanya kemana? Ya mungkin ke pemerintahan desa setempat. Oh ada, kata pemerintahan desa itu tahun sekian. Korbannya sekian. Nah itu kalian harus cari data seperti itu. Atau kalau mau ke BPBD juga boleh. Itu akan lebih rinci lagi. Jadi mencari dan menggunakan datanya itu yang resmi. Bukan cenah. Tahu cenah nggak? Cenah. Katanya, Cenah itu apa kalau bahasa Indonesianya ya? katanya. Katanya, ya oke. Bukan katanya. Bukan hasil hanya wawancara sepintas dengan masyarakat saja. Wawancara boleh, tapi itu setelah ditemukan data yang primernya dulu. Data dari desa sudah dapat misalnya, atau dari BNPB sudah ada, baru dikonfirmasi dengan wawancara dengan masyarakat. Nah itu boleh kalau seperti itu. Jangan hanya cenah saja, atau katanya saja. Seperti ini kan, ini peta indeks risiko bencana gempa bumi. Itu dari BPNPB. Ya. Oke, kemudian yang kedua, melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat. Nah ini agak berat sih kalau yang ini. Jadi dilihat teorinya dulu dari para ahli, misalnya untuk menghadapi bencana longsor itu harus ngapain sih gitu kan. Apakah harus lari ke atas bukit misalnya, atau harus lari ke tempat yang lebih rendah, atau ke tempat yang datar, atau kemana gitu kan. Dan itu bandingkan dengan kearifan lokal yang ada di sana. Apakah sama atau berbeda? Dan ketika sama, oh berarti oke lah gitu ya.
sama antara masyarakat setempat dengan pendapat ahli. Ketika berbeda, lebih efektif mana? Apakah efektif dari yang para ahli misalnya atau yang kearifan lokal yang ada di sana? Itu pun menarik untuk dilihat. Oke. Terus yang selanjutnya adalah proses analisis yang dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar. Nah, ini pun berat juga ya. Jadi misalnya ada potensi longsor nih di kampung A. Kalian harus mendata rumahnya tuh kira-kira yang bakal terkena ada berapa. Misalnya yang pasti kena tuh ada 5. Karena dia 5 rumah tersebut berada di bibir jurang misalnya. Gitu ya. Nah, 5 rumah tersebut itu kira-kira di dalamnya yang tinggal berapa orang? Satu rumah 5 orang misalnya. Berarti 5 kali 5, 25 orang. Potensi jumlah jiwa yang terkenanya. Terus harta bendanya, kalian harus menghitung. Rumah itu nilainya berapa sih? Dalamnya ada apa aja? Ada mobil, ada motor. Kalian harus bisa perkirakan tuh harganya berapa. Makanya tingkat kerugian, jumlah kerugian secara harta benda itu tidak bisa langsung dapat terlihat ketika bencana terjadi. Karena proses perhitungannya akan sangat panjang. Harus dihitung dulu. Bahkan sebelum dan sesudah bencana ya. Karena kadang-kadang kan tidak semuanya kena. Seperti motor mobil kadang-kadang ketika bencananya terjadi siang hari mereka sedang keluar rumah. Itu kan tidak terkena juga. Itu juga harus dibandingkan. Dan kerusakan lingkungan yang terpapar. Lingkungannya apa aja sih yang rusak kalau ada longsor di sana? Kebun singkong hilang misalnya. Kemudian sawah tertimbun. Itu kan bisa seperti itu nanti analisisnya. Oke. Kemudian yang terakhir hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan risiko bencana. Ya syukur-syukur hasil kajian kalian nanti kalian berikan kepada pemerintah desa sebagai bentuk rekomendasi. Misal, Pak Kades di kampung A itu rawan longsor. Ini loh rumahnya yang risikonya tinggi, rumah si A, si B, si C, si D. Korban jiwanya segini risikonya kan. Terus jumlah kerugiannya kisaran segini. Berarti nanti Pak Kades harus melakukan sosialisasi tuh di sana terkait longsor. Mereka harus ngapain, harus kemana ketika ada ciri-cirinya gitu kan. Terus diedukasi harus bagaimana. Dan bahkan kalau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kan kadang-kadang nanti hasil rekomendasinya seperti itu. Kalian nanti bisa menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah setempat sehingga resiko bencananya bisa dikurangi. Itu kan berkontribusi terhadap masyarakat ya. Oke. Terus yang selanjutnya, sedangkan beberapa kriteria yang digunakan dalam pemanfaatan data untuk kajian ini diperoleh dari berbagai sumber adalah yang pertama, nah ini nih, kalau peta ya, kalau kalian nanti ingin menggunakan peta, memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis di tingkat provinsi, yaitu minimal hingga kecamatan dengan skala peta minimal 1:250.000. Jangan pakai peta yang skalanya jutaan, itu terlalu bias, terlalu luas. Jadi 250.000 ke bawah berarti. RBI itu 1:25.000 kan, nah, itu lebih aman lagi. Atau kalau mau lebih besar lagi boleh. Jadi ingat skala itu kan dia angkanya makin kecil, disebutnya skalanya makin besar. Seperti ini ya. Terus data yang ada harus dapat digunakan untuk menghitung jumlah jiwa terpapar bencana dalam jiwa, menghitung nilai kerugian, dan menghitung kerusakan lingkungan dalam hektar dengan menggunakan analisis GIS 1 hektar dalam pemetaan risiko bencana. Nah ini kalau mau pakai ARKIS seperti itu. Nah ini contoh peta yang dihasilkan. Kalau misalnya mau bikin peta ya, nggak bikin peta pun nggak apa-apa. Ini contoh peta rawan bencana Gunung Merapi di Jawa Tengah dan DIY. Nah kalau ini kan analisis apa nih?
Kalau kalian yang pernah pakai JIS, ini analisis apa disebutnya dalam GIS? Ayo. Ada Purwanto di sini? Ada Pak. Apa ini Purwanto yang kayak gini analisisnya? Dalam GIS, dalam JIS. Ada yang tahu kan? Saya belum tahu Pak, ini analisisnya seperti apa. Dulu Tapi kalau dilihat dari sini, belajar ya JIS ya, secara teori ya. Ada analisis apa aja sih dalam JIS? Ya. Masih ingat nggak? Ada analisis apa aja dalam SIG, dalam GIS? Ada jaringan, ada buffering, Overlay. ada overlay. Ayo. Masih ingat kan? Kalau yang seperti ini apa nih analisisnya? Masa gak tahu? Ini tuh jenis analisis buffering. Di buffer dari titik yang paling rawan ke titik yang paling aman. Yang warna merah itu kan titik paling rawan. Paling tengah itu. Kenapa? Karena dia pusat dari erupsinya. Pusat dari kawahnya. Berarti itu paling tidak boleh tuh ada orang di situ. Di buffer lagi, misalnya berapa kilo ke bawah, disepakati setiap radius 2 kilo misalnya. Sedang kemudian 2 kilo lagi makin jauh itu lebih aman. Itu disebutnya buffer. Di buffer, dikelilingi, dilindungi dari titik yang paling rawan ke titik yang paling aman. Itu namanya analisis buffering. Awas, ingat-ingat lagi. Ya, bisa seperti ini. Misalnya dari daerah yang paling rawan longsor ke daerah yang paling tidak rawan longsor, kalian bikin petanya. Dipakai analisis buffering. Itu bisa. Terus dapat digunakan dalam perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang, dan rendah. Nanti hasilnya seperti itu. Misalnya ini untuk bencana tsunami ya di Banda Aceh, di Aceh, yang warna merah itu berarti tingkat resikonya tinggi, yang warna kuning itu sedang, dan yang warna hijau itu rendah. Ini analisis apa? Ayo. Kalau seperti ini. Apakah sama? Klasifikasi, Pak. Klasifikasi. Ada analisis klasifikasi dalam GIS? Klasifikasi itu dihasilkan ketika kita sudah mengkalkulasikan. Kalau dalam parameter-parameternya tersebut dibandingkan, ditumpukan menjadi satu data yang baru, itu disebutnya analisis overlay. Di sini kan bisa di-overlay-kan secara kontur dulu, kemudian dilihat penggunaan lahannya seperti apa, kemudian dilihat dari jenis tanahnya bagaimana, ketinggian tempatnya bagaimana, disatukan, di-overlay menjadi peta kerawanan seperti ini. Itu bisa juga. Kalau yang tadi dia buffering, analisisnya rata jaraknya per berapa kilo misalnya. Kalau yang ini kan nggak rata. Yang merahnya ada yang jauh, ada yang dekat. Berarti ini overlay dia pakainya. Dibandingkan beberapa parameter menjadi satu hasil yang baru. Bisa seperti ini, tapi nanti terserah kalian mau bikin peta atau enggak. Kita lihat contoh perhitungannya. Nanti kalian akan melakukan perhitungan ini di tempat kalian masing-masing. Nah, misal, nilai bahaya atau ancamannya itu kita golongkan menjadi 3 kategori. Kita sepakati aja seperti itu ya, biar lebih gampang. Walaupun secara kompleksnya, kalau menurut BNPB itu lebih rumit. Tapi karena kita di sini tujuannya untuk belajar, kita sederhanakan saja menjadi seperti ini. Nilai bahayanya yang dapat poin 3 berarti tinggi, yang dapat poin 2 berarti sedang, dan yang rendah itu 1 ya. Kemudian nilai kerentanannya juga sama. Kalau kerentanannya tinggi, poinnya 3.
kalau kerentanannya sedang 2, kalau kerentanannya rendah itu 1. Kemudian kapasitas. Nah, kalau kapasitasnya tinggi itu dia poinnya 3, kapasitas rendah 1, sedang 2. Oke, kemudian resiko, skor akhirnya nanti. Kan resiko itu kan nilai akhir ya. Ketika nilai akhirnya dapatnya antara 7 sampai 9, itu dia tinggi berarti resiko bencananya. Kemudian 4 sampai 6 sedang, dan 0 sampai 3 rendah. Nanti kalian boleh lihat perhitungan ininya ya. Silakan pakai yang ini saja. Oke, terus contoh kasus pantai di Aceh Selatan. Nah, ini kan sempat saya perlihatkan kan di pertemuan sebelumnya, pantai ini, gambar pantai ini. Silahkan kalian nilai secara bahaya atau ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Kemudian kalian masukkan ke rumus tersebut, ketemu nggak nilai skornya berapa? Masuknya ke kategori mana? Ayo, saya kasih waktu selama 5 menit. Potret saja di kertas kosong masing-masing, nanti perlihatkan ke layar. Nanti saya akan lihat. Kalian nilainya berdasarkan kasat mata aja ya, dari foto ini, tanpa ada penelitian lebih mendalam misalnya. Tapi ketika saya tanya, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa ancamannya rendah misalnya, kenapa ancamannya sedang, atau kenapa ancamannya tinggi. Kalian harus bisa menjawab itu. Oke? Tapi secara kasat mata aja, yang terlihat saja. Silakan. 5 menit ya. Sekarang 8.19, nanti saya tanya lagi jam 8:25.
Ayo, sudah ya? Sudah beres? Silakan raise hand yang sudah beres. Sudah lebih ya, sudah lebih dari 5 menit. Oke. Dari 40 orang kita lihat, saya akan tanya bagi yang belum beres. Kalau ada ya. 23, 25, 26, terus 30. Ya, oke. Ada yang kabur 1. 35. 3 orang lagi. Siapa yang belum? Kita lihat dulu ya. Bertahan di 35 ternyata. Ada Sasti nih. Sasti, udah belum Sasti? Udah, Pak. Oh, Sasti mana? Aditya R. Sasti. Oh iya, Pak, ini Mas Sasti Rusyanti. Ya, Aditya Sasti ya. Dan Sinta. Sinta kabur. Udah hilang. Aditya Sasti. Halo? Izin Pak, Ya, gimana? Udah belum? mohon maaf Pak, saya tidak bisa memperhatikan karena sedang mempersiapkan buat pelepasan Pak. Harus ke dinas kota, dinas pendidikan Pak. Oh, ya udah, kamu ngapain on atuh kalau kayak gitu mah lebar-lebar kuota ya. Kalau nggak ada yang masuk mah, mending nggak hadir sama sekali, nanti lihat aja di YouTube. Lebar-lebar kuota ini. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan turunkan lagi. Saya ingin bertanya ke siapa ya? Yang belum ditanya. Nanda, halo? Hadir, Pak. Oke, Nanda, gimana hasil dari perhitungan Nanda? Menurut saya nilai resikonya sangat tinggi, Pak. Kenapa? Karena yang pertama nilai kerentanannya itu tinggi karena posisi permukiman yang menghadap langsung atau berada di bibir pantai. Lalu untuk kapasitasnya kerentanan poinnya berapa? 3, Pak. 3. Oke, kerentanan poinnya 3. Terus? Lalu untuk nilai bahayanya atau hazardnya itu 3 juga, Pak. Kenapa? Karena bisa saja kan itu hazardnya itu kan laut atau ombak ya, Pak. Ya. Tuh. Daerah mana nih? Ini kan udah dikasih tahu sama saya minggu kemarin. Lupa Pak namanya, cuma kemarin lumayan mendengarkan, Pak. Ya. Karena bisa mungkin saja ya, Pak. Bahayanya tinggi berarti. Ya, Pak. Bahayanya tinggi. Bahaya 3 berarti ya? Ya, Pak. Terus? Karena bisa saja ombaknya datang langsung menghantam ke permukiman, bukan menghantam ke pepohonan, Pak. Ya. Lalu untuk kapasitasnya rendah karena seperti yang saya dengar kemarin, Bapak mengatakan wilayah ini paling banyak terjadi terjadi kerusakan dan paling banyak memakan korban. Kapasitas. Dari peristiwa tsunami tersebut, Pak. Jadi nilainya 1, Pak, untuk kapasitasnya. Kapasitas nilainya 1. Oke. Jadi nilai resiko. Ngitungnya jadinya. Jadi resiko sama dengan hazard, lalu kerentanan dibagi hazard dikali kerentanan dibagi kapasitas. Jadi resiko sama dengan 3 dikali 3 dibagi 1 sama dengan 9, Pak. Ya. Jadi saya menyimpulkan kalau nilai resikonya sangat tinggi. Terima kasih, Pak. Sangat tinggi atau tinggi ya. Oke, ya, Pak. Baik. Makasih ya. Ini siapa namanya barusan? Nanda, Pak. Nanda ya. Ya, Pak.
Bisa, boleh seperti itu. Itu hasil dari pandangan Anda ya. Penilaian dia secara kasat mata terhadap foto ini, gitu. Terhadap lokasi yang ada di foto ini. Ada yang berbeda gak hasilnya? Oh, saya mah bahayanya 1 misalnya. Oh, saya mah kerentanannya cuma 2. Ada gak yang berbeda dari yang Nanda tadi sampaikan? Nanda mah kan 3-3-1 ya. Bahayanya 3, kerentanannya 3, kemudian kapasitasnya 1. Itu Nanda ya. Yang lain, saya yakin pasti banyak yang berbeda. Silakan, ada yang mau mengungkapkan pendapat? Purwanto, boleh? Baik Pak, izin berpendapat. Kalau dari pandangan saya mungkin sedikit berbeda ya dengan Nanda. Ya. Kalau saya untuk nilai bahayanya itu sama 3 karena wilayah ini tuh merupakan salah satu wilayah yang di Lok Sumawe Aceh itu Ya. potensi besarnya bahaya tsunami. Seperti itu Pak. Kemudian jadi nilainya itu 3, kemudian untuk kerentanannya sama 3 karena dilihat dari sisi sebelah barat ini tuh di wilayah pantainya itu seperti tidak ada pembatas atau penghalang ombak. Jadi terus kemudian wilayahnya juga seperti corong, jadi ketika air masuk itu bisa saja semua wilayahnya itu tenggelam. Jadi sangat rentan terhadap bencana tadi. Jadi nilainya 3. Nah, kalau tadi yang bedanya itu saya dari kapasitasnya, Pak. Kalau saya menganggap kapasitasnya tinggi karena wilayah ini kan dulu pernah terjadi bencana. Nah, sehingga mungkin saja masyarakatnya itu sudah memiliki pendidikan bencana, mitigasi bencana di wilayah ini itu sudah baik. Kemudian pihak pemerintahnya juga sudah menyiapkan seperti tempat evakuasi yang baik di mana jadi resikonya itu saya beranggapan rendah. Jadi nilainya itu untuk kapasitasnya itu saya nilai sedang Pak, jadi 2. Nah, jadi untuk hasilnya itu 3 untuk tadi rumusnya itu mohon maaf Hajar, terus ada kerentanan dibagi kapasitas. Nah, untuk hasilnya 3, kerentanannya 3, kapasitasnya 2. Sehingga hasilnya 4,5 atau wilayah ini tuh berpotensi sedang terhadap bencana tsunami ataupun gempa bumi. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti Purwanto masih ingat ya, ini lokasinya di Lok Sumawe ya, di Aceh. Oke, makasih. Itu dari penilaian Purwanto terhadap gambar ini. Kalau Purwanto tadi berpikirnya kenapa dia secara kapasitas itu sedang, bahkan mungkin bisa tinggi ya Purwanto ya, bahkan mungkin bisa tinggi karena dia berpengalaman dulunya, pernah diterjang tsunami tahun 2004. Itu logika Purwanto ke sana. Jadi secara kapasitas dia sedang atau bahkan bisa tinggi. Boleh, seperti itu boleh. Ya kalau lebih detailnya lagi emang harus penelitian secara langsung kan, untuk menilai secara kapasitas, kerentanan, dan ancaman. Boleh. Secara kasat mata boleh penilaiannya seperti itu, asal kalian bisa mengungkapkan logikanya seperti apa. Makasih Purwanto dan yang tadi Nanda ya. Satu orang lagi, saya ingin siapa? Silakan. Ada yang ingin mengajukan diri? Yang berbeda tentunya ya, dari Purwanto ataupun dari Nanda tadi. Ada lagi? Atau semuanya sama? Cung yang berbeda. Pesen. Saya pilih. Ayo. Saya kasih waktu 5 detik. Pesen, silakan yang berbeda. Ada? Semuanya sama? Yakin? Rani? Apa hasilnya Rani? Yang Rani? Untuk resikonya hasilnya sedang, Pak, sama dengan Purwanto. Oh iya. Berarti nilai bahayanya berapa? Untuk nilai bahayanya itu 3 tinggi, lalu kerentanannya juga 3 tinggi. Untuk nilai kapasitasnya 2 sedang, Pak. Kenapa kapasitasnya 2? Yang Rani? Karena kan tadi ya sama dengan Purwanto, kalau Aceh itu memang pernah diterjang tsunami. Nah, pada waktu sebelumnya, jadi mungkin edukasi di sana mengenai kesiapsiagaan tentang mitigasi bencananya juga sudah bagus. Lalu
tidak salah di Aceh itu kan ada kearifan lokal seperti syair atau lagu-lagu yang menceritakan tentang mitigasi bencana tentang tsunami. Jadi mungkin itu sudah bisa mengedukasi masyarakat sana Pak mengenai bencana di sana. Ya, Smong ya namanya ya. Smong. Kalau kata Pak Haji di minggu kemarin itu di Nias lebih tepatnya, tapi di daerah Aceh pun ada ternyata. Oke. Tuh, boleh. Satu orang lagi lah, Lutfi. Lutfi silakan. Apa Ya Pak, hasilnya, Lutfi? hampir sama dengan Purwanto Pak yang sedang. Karena dilihat dari apa ancamannya itu, kemudian Ancamannya dari berapa? 3 Pak, kemudian apa yang Rentanan? V teh? Rentanan 3, kemudian yang kapasitasnya 2. Karena berkaca dari pengalaman Pak yang kapasitasnya. Boleh. Ya, terima kasih. Berarti rata-rata sudah bisa ya secara kasat mata dalam melihat dan mengklasifikasikan bahayanya apa dan nilainya berapa mungkin gitu ya. Rentanannya nilainya berapa dan kapasitasnya berapa. Ini kalau kita sederhanakan. Tentunya tidak sesederhana itu kalau kita melihat dari standar yang ada di BNPB ya. Itu bisa lebih rumit lagi. Parameternya sudah ada jelas. Tapi kalau untuk pembelajaran saya rasa disederhanakan seperti ini sudah cukup. Yang penting kalian sudah paham cara menilainya itu seperti itu. Nah, ini selanjutnya bahaya berhadapan dengan pertemuan lempeng gitu kan. Kemudian kerentanannya itu bangunan tidak tahan tsunami, lokasi 0 sampai 5 mdpl, banyak penduduk wanita, kemudian banyak anak-anak dan lansia serta pengetahuan bencana rendah. Jadi ini kalau dijabarkan seperti ini ya secara kerentanan. Kemudian kapasitasnya sistem peringatan dininya tidak ada. Ya, ini mungkin sebelum terjadi 2004 ya. Kemudian minim sosialisasi bencana, kemudian kesiapsiagaan bencananya yang rendah. Nah, hasilnya adalah 9. Nah, ini misalnya kalau dulu ketika belum terjadi pernah tsunami. Jadi dia nilainya 9 dan kalau nilainya 9 itu nilai resikonya tinggi. Contohnya seperti itu. Tapi ini memang sangat tergantung terhadap penilaian masing-masing. Ya, kalau hanya melihat dari foto saja. Terkecuali memang kalian langsung ke lokasi dan penelitian langsung, nah itu pasti nilainya nanti. Asal parameternya jelas sesuai dengan petunjuk yang berlaku. Ada yang tanyakan sampai sini? Cukup? Oke, sepertinya cukup. Nah, ini kalian silakan baca saja di slide selanjutnya terkait penyusunan dokumen risiko bencana. Nah, silakan dibaca saja nanti. Kemudian ini juga sama. Terus ini ada matriks penentuan tingkat risiko bencana. Ini diambil dari Peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012. Nah, kalau tingkat kerugiannya rendah, kapasitasnya tinggi, berarti risiko bencananya rendah. Baca tabel bisa kan? Baca matriks kayak gini. Kalau kapasitasnya sedang, kerugiannya sedang, berarti risiko bencananya sedang, yang warna kuning ini kan. Jadi kita lihat bacanya seperti itu. Kalau tingkat kerugiannya tinggi, kapasitasnya rendah, berarti tingkat risiko bencananya tinggi. Nah, ini matriksnya seperti ini dari BNPB. Gitu. Padli ada yang tanyakan? Padil? Nggak ada? Cukup Pak. Ya, baru kelihatan Padil ya, baru nongol nih di on cam-nya. Tugasnya silakan kalian buat kajian risiko bencana di daerah masing-masing. Skupnya kecamatan ya. Tapi ini berdasarkan KTP masing-masing. Jadi nanti akan beragam. Di kota juga saya yakin ada risiko bencananya. Indonesia itu di mana sih yang nggak ada risiko bencana ya? Rata-rata hampir ada semua. Terus bentuk tugasnya paper, biar lebih sederhana, bukan makalah ya. Paper aja beberapa halaman. Terus identifikasi jenis bahayanya apa atau hazardnya, kemudian kerentanannya atau vulnerability-nya, kemudian identifikasi kapasitas bencananya juga ada. Itu kan nanti hasil akhirnya adalah risiko bencananya, pakai rumus.
Dikumpulkan sebelum pertemuan ke-7. Berarti sekarang pertemuan ke-4, nanti pertemuan ke-6 kalian sudah harus mengumpulkan. Ada waktu sekitar 2 minggu. Ya, untuk mengumpulkan. Nanti akan saya buat thread-nya. Saya tanyakan dulu terkait tugas. Nah, tapi kalau yang ini kalian harus punya data minimalnya dari pemerintahan lokal. Kecamatan, misalnya dari kantor camat, dari kantor desa, kalian harus punya datanya. Jangan cenah. Ya, Saya jangan izin, katanya. Halo, silakan. ini Pak, terkait dengan perlunya data kepada pemerintahan lokal berkaca dari pengalaman pribadi ketika ada tugas individu sama yang untuk memerlukan data, kita tuh nggak diperbolehkan, nggak dikasih data apapun tanpa adanya surat dari pengantar. Gitu. Boleh. Nanti bikin surat pengantar aja dari pengampu mata kuliah. Dari saya ya berarti ya. Silahkan kalian nanti bikin format suratnya, nanti saya tanda tangan secara digital. Mau seperti itu? Baik. Dan nanti Pak Nedi yang menandatangani ya, dan saya. Itu aja ya, surat pengantar mata kuliah aja ya berarti ya. Pak Dilah daerah mana emang? Daerah Parung Panjang Pak, Kabupaten Bogor. Bogor. Oke, sulit sekali ya. Tapi biasanya kalau di daerah-daerah Tasik, Ciamis saya rasa cukup lah datang sendiri juga. Tapi nggak apa-apa, nanti akan dibekali juga semuanya dengan surat tersebut. Bikin aja formatnya, nanti dikasihkan ke kami, ke dosen, nanti ditandatangani ya. Ada lagi yang tanyakan? Saya bertanya Pak. Ya, boleh. Kan ini di tugas itu kan harus daerah asal, tapi kan saya lagi domisilinya di Tasik, Pak. Apa boleh di Tasik? Boleh. Kalau memang Joni nggak pulang, Joni orang mana sih? Kuningan, Pak. Kuningan. Kalau emang Joni nggak pulang ya boleh di Tasik Kota, boleh. Ya, Baik, kalau yang Pak. sudah memang stay di Tasik Kota, boleh aja sih. Tapi kalau memang stay Tasik Kota tapi datanya bisa diakses lewat WA, misalnya ditanyakan, itu juga boleh pakai daerah asal gitu. Jadi, misalnya kamu punya kenalan nih perangkat desa atau pegawai kecamatannya, boleh hanya di WA aja juga boleh. Kalau memang datanya ada gitu. Baik Pak, terima kasih. Yang lain? Ada lagi yang tanyakan? Kayaknya sudah mengerti ya semuanya ya. Silakan nanti dibuat saja tugasnya dan dibereskan sebelum pertemuan ke-7, berarti pertemuan ke-6 sudah beres. Oke, terima kasih. Nah, di sini Pak Haji Nedi juga alhamdulillah sudah ada. Pak Nedi, apakah ingin ada yang ditambahkan atau dikoreksi, Pak? Cukup, Pak Tio. Saya udah lengkap. Iya. Atur nuhun, Pak. Baju. Ya, sami-sami. Enggak. Ya, rekan-rekan gimana? Sudah cukup? Atau ada yang tanyakan? Dari saya cukup, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Kalau sudah cukup, silakan di screenshot dulu. Tadi pas absen masuk sudah saya screenshot. Silakan sekarang pas absen pulang, boleh dibantu sama Sasti aja. Sasti, pakai laptop ya? Iya, Pak, pakai laptop boleh, Pak. Nah, silakan di screenshot nanti dimasukkan ke WA group. Ya, Pak. 1, 2, 3. Lagi kedua, Pak. Ya. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, oke, terima kasih Sasti. Pak Junadi, terima kasih sudah ikut bergabung juga sekarang. Kemudian rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan semuanya disehatkan. Kita bisa ketemu lagi di pertemuan ke-5 minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Mangga. Bapak tos vaksin booster, Pak? Atos kemari Selasa. Ya, ayo. Yo, Tacan, atas. Tacan, abi engke disangkali panginten di itu di. Oh, nya daerah. Can seberapa can genep bulan gitu, can genep bulan. Abi iya telat kawan Pak. Oh iya tuh. Ditolak dah can genep bulan mah.
Oh ya, wajib genep bulan ya Pak ya? Mohon disesuaikan sarang dino tanggal terakhir waktu Vaksin. nuka 2. Pohon. Nuka 2. Nuka 2-nya datang. Tapi aya efek samping itu Pak. Ayo mantep buku aneh apa mah tapi aya sedikit-sedikit lah. Biasa lah. Nah, lamun Tapi aya aya sanes aneh tapi saya meureun Pak. meureun gitu da Bapak mah kuno asli baheula pernah. Oh iya, Bapak mah ketang penyintasnya Pak nya. Nya kapungkur. Ya nu ngabitan. Sepeda batur mah ngadangu Pak, langsung sarakit gini. Mohon sarana teh sahanya nu kamari nyarioskeun teh. Makana abi opik terus saha cahaya cenah mah. Harapik ge sakit Ya. Mohon cahaya adi eta mah Nerni jeung Uwi jeung sa jeung Ewing mah di ditu di Cipedes. Di ditu di puskesmas. Mau teh nangen istrina Aiman kita didinya di puskesmas eta. Tiasa ada bebas mana oge. Mohon. Siap atuh Pak gitu. Kami ngantosan genep sasi heula tah acan. Mohon. Lebetna ka Walu ke mana ati teh? Abi mah lebetna Taman Sari Pak. Kasangkali. Oh Taman Sari. Oh ditu berarti. Anu cakep Polsek Taman Sari nih Pak, ceket Kunsil. Mugar Sari. Mohon. Ya tiasa wae ka mana wae tiasa da. Kita asal entos genep sasi. Mohon. Siap atuh. Mohon Pak tuh sehat-sehat Pak. Ya mohon amin. Sok sing jaga diri jaga kesehatan. Ya sabar ini mah kedah sabar. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.